Pendidikan Bahasa Jepang. Perkenalkan, nama aku Rahmadini Putri, NIM 24366064. Aku dari Prodi. Perkenalkan, nama saya Rizky Agus Wibowo. NIM saya 24367057. Saya berasal dari Prodi Bisnis Digital. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anzar Abdullah dengan NIM 24180035. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Perkenalkan, nama saya Ilham Putri Al-Malik dengan NIM 24338011 dari Prodi Teknik Mesin NK. NIM 24369087 dari Prodi Ilmu Hukum. Kami kelompok 5 Pancasila akan membuat video pendek tentang ekonomi dengan judul Fenomena Orang Dalam. Guys, maaf ya aku telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku minta maaf udah merubah tempat pertemuan kita yang awalnya dari perpustakaan menjadi depan rektorat. Jadi kan kita udah berkenalan di grup WA ya. Jadi langsung saja kita membahas tugas pendidikan Pancasila kita. Kalian gimana sih? Orang udah diskusi, kalian ngobrol terus. Iya, maaf Cindy, aku lagi dengerin cerita teman aku. Dia kasihan banget, dia udah beberapa bulan tamat SMA tapi belum juga dapat pekerjaan karena syarat dapat pekerjaan sekarang minimal S1. Ya begitulah Ki, temanku juga gitu kok. Katanya lulus SMA mau langsung kerja, tapi sampai sekarang dia nggak kerja-kerja. Memang sulit sih cari pekerjaan sekarang. Enak kali ya kalau kita ada kenalan di perusahaan, bisa masuk jalur orang dalam. Menurutku hal seperti itu wajar karena ada orang dalam. Terlebih di zaman sekarang ini orang dalam itu sangat dibutuhkan untuk peluang kerja. Tapi jadi nggak sih? Jadi banyak wisudawan yang memiliki kompeten lebih, tapi gara-gara koneksi ini dia jadi nggak dapat posisi gitu. Jadi banyak pengangguran. Tapi aku setuju sih Put dengan statementmu. Tapi dari pengalaman aku sendiri kan, menurutku menggunakan orang dalam itu bagian dari strategi. Soalnya mereka itu rata-rata emang orang yang kenal aja yang mereka ambil. Aku setuju dengan Putri. Namun seperti kata Anzar, kita melihatnya secara realita. Menjadikan fenomena tersebut menjadi strategi, bukan? Tapi kita harus ingat bahwa Pancasila mengajarkan kita tentang keadilan sosial. Pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila itu menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan hal yang sama dalam hal apapun. Benar sih Rizky. Tapi kalau kita membahas tentang keadilan, kita juga harus mempertimbangkan pengangguran di wisudawan sama tingkat SMA atau SMK gini gitu. Salah satunya adalah ketidakadilan dalam proses perekrutan dalam pekerjaan. Kalian benar sih. Mereka itu lebih memilih untuk merekrut orang yang mereka kenal. Harusnya kan berdasarkan kemampuan ya. Tapi yang ini tuh nggak terjadi di cuman perusahaan aja, tapi juga terjadi di lingkup kecil kayak kafe, hotel, restoran, dan sejenisnya. Terus bagaimana cara kita mengatasi orang dalam dan pengangguran bagi wisudawan? Mungkin kita bisa mendorong transparansi dalam proses perekrutan. Lowongan pekerjaan harusnya dibuka secara terbuka, bukan hanya untuk pihak instansi, tapi juga untuk para pelamar kerja. Ya juga sih, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 31 Ayat 1 yang dimana menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja harus dilakukan secara terbuka, bebas, objektif, adil, dan setara, tanpa diskriminasi. Dan secara tidak langsung kita juga menjalankan Pancasila, terutama sila kelima. Bener sih Zim, tapi kalau dilihat secara realistis itu kan nggak realistis itu. Soalnya kebanyakan perusahaan itu merekrut orang yang mereka kenal, bahkan ada beberapa mereka yang membayar orang di dalam instansi tersebut untuk mendapatkan posisi di perusahaan itu. Jika kita ingin melakukan perubahan, kita harus mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan kita.
kita harus menghargai kemampuan dan prestasi, bukan hanya koneksi dan materi. Kita juga bisa melayangkan sanksi bagi mereka yang melanggar prinsip keadilan. Misalnya di pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum yang sama. Misalnya seperti kayak mereka diterima oleh rekrutmen melalui koneksi orang dalam ini, maka mereka juga harus siap menerima sanksi seperti dikeluarkan dari proses rekrutmen itu. Jadi kita sepakat untuk mendorong sistem yang lebih adil. Kita harus mulai dengan mengedukasi teman-teman kita tentang pentingnya keadilan dan meritokrasi, serta memberitahu mereka pasal dan nilai Pancasila yang terkait dengan fenomena itu. Ya, kita bisa mengadakan kampanye di kampus untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini. Mungkin kita bisa mengadakan diskusi terbuka dan seminar. Bahkan kita bisa mengadakan sesi tanya jawab kepada teman-teman kita untuk mengetahui perspektif mereka tentang masalah ini. Nah, itu dia bagus. Kita bisa mengajak alumni untuk berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana mereka mencapai kesuksesan tanpa harus bergantung pada koneksi maupun materi. Tentu saja hal ini harus kita lihat dari rekam jejak mereka, entah itu dari dunia kampus ataupun lingkungan kerja mereka. Ya, kita harus ingat juga kalau fenomena orang dalam ini tidak hanya merugikan individu, tapi juga masyarakat dan dalam aspek ekonomi dan keseluruhan. Jadi kita harus berusaha menciptakan lingkungan yang adil dan transparan. Ya, dan kita juga harus tetap membuka peluang bagi kandidat eksternal untuk melamar pekerjaan. Menurutku, orang dalam hanya akan membawa kesenjangan bagi suatu perusahaan, dikarenakan perekrutan yang tidak sesuai kebutuhan, dan mungkin individu yang direkrut itu di bawah standar ketenagakerjaan. Kalau kita lihat adanya pelanggaran terhadap keadilan, kita harus berani bersuara. Mungkin pengalaman yang aku dapatkan dulu itu adalah salah satu pelanggarannya. Namun aku juga tahu setiap pelanggaran juga ada sanksinya. Misalnya dalam pasal 28I Undang-Undang 1945, setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama yang disampaikan Putri tadi. Jika ada yang melanggar prinsip keadilan, dia harus siap menerima konsekuensinya, seperti dikeluarkan dari perusahaan atau ditangguhkan jabatannya. Benar Anzar, walaupun yang kamu lakukan di masa lalu itu salah, namun itu bisa menjadi pelajaran dan refleksi diri bagimu, dan itu juga bagi orang lain. Kita bisa melaluinya dari kampus ini. Kita harus berani menyampaikan perubahan dan restorasi pikiran untuk teman-teman kita yang mungkin memikirkan dan menormalisasikan fenomena orang dalam, supaya terciptanya masa depan wisudawan dan alumni serta sektor ekonomi yang adil dan seimbang. Kita juga harus memperjuangkan kesetaraan sosial, di mana semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tidak peduli dengan latar belakang dan materi atau koneksi yang mereka punya. Oh iya, kenapa nggak pembahasan kita ini jadikan tugas pendidikan Pancasila kita? Jadi kita nggak perlu mikirin lagi tentang tema apa yang mau kita ambil. Setuju, kita tinggal bikin naskah. Ide bagus.